Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinar Perawat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Sinar Perawat dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara penilaian saraf kranial ataupun saraf 12. Saraf yang pertama yaitu olfaktorius dengan fungsi penghirup. Cara untuk mengetesnya itu untuk meminta pasien identifikasi bau yang umum, misalkan kopi, teh, dan lain-lainnya. Terus yang kedua yaitu saraf optikus. Ini untuk fungsinya untuk ketajaman penglihatan dan lapang visual. Nah, ini untuk menilai dengan tes ini nilai ketajaman dengan diagram mata ataupun Snellen chart. Nanti kita bahas lebih lanjut di video khusus penilaian ketajaman mata dengan Snellen chart-nya. Terus yang ketiga yaitu oculomotorius dengan fungsi reaksi pupil. Ini untuk menilai simetris atau tidaknya dari reaksi pupil terhadap cahaya. Terus yang keempat yaitu saraf troklearis. Ini fungsinya untuk pergerakan mata dengan cara untuk meminta pasien untuk mengikuti jari ataupun benda yang digerakkan di depannya untuk menggerakkan matanya tanpa pergerakan kepala. Terus yang kelima yaitu trigeminal, ini untuk sensasi wajah dan mastifikasi. Sensasi wajah ini biasanya menilai terhadap sensasi tajam dan tumpul. Terus dan minta pasien untuk menahan mulut terbuka. Terus yang keenam yaitu saraf abduction dengan fungsinya untuk abduksi mata dengan cara mengetes minta pasien hampir sama dengan yang troklear ya. Minta pasien untuk mengikuti pergerakan matanya untuk mengikuti benda yang kita gerakkan, misalkan jari kita tanpa menggerakkan kepala. Terus yang ketujuh yaitu saraf facialis. Ini ekspresi wajah fungsinya dan rasa pengecap. Ini pasien kita minta untuk tersenyum, mengkerutkan wajah dan menundukkan pipi. Ini kita nilai simetris atau tidak, normal atau tidak pergerakannya ya. Dan rasa pengecap ini untuk pasien membedakan rasa manis dan asin. Misalkan kita bisa menggunakan garam, terus kecap, bisa ya, gula. Terus yang ke-8 ini saraf akustik ataupun saraf auditorius. Ini untuk pendengaran dan keseimbangan. Karena di telinga memang ada saraf keseimbangan di situ ya. Kan di situ bisa menyebabkan ketidakseimbangan kalau ada gangguan. Mana ini kita jentikkan jari di telinga ini secara sederhananya. Biasanya kita untuk tes auditorius ini bisa dengan alat yang harusnya itu dengan alat yang ada, bahkan dengan jentikan jari di dekat telinga pasien. Terus yang untuk keseimbangan, kaki dirapatkan dengan lengan di samping dengan mata tertutup selama 5 detik. Itu pasien bisa seimbang atau tidak. Nah, saraf yang ke-9 yaitu glossopharyngeus. Ini untuk menelan dan suara. Ini caranya dengan minta pasien untuk menelan dan kemudian mengatakan ah. Saraf yang ke-10 yaitu vagus untuk refleks tersedak. Gunakan penekan lidah ataupun swab untuk mencetuskan refleks tersedak. Pasien ada refleks sedak atau tidak. Terus aksesorius saraf yang ke-11. Ini untuk pergerakan leher
Minta pasien untuk menggerakkan bahu atau memutar kepala melawan tahanan. Jadi pasien itu bisa bergerak normal atau tidak untuk pergerakan lehernya. Terus yang ke-12 atau saraf yang terakhir yaitu hipoglossus. Ini untuk pergerakan lidah dengan meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan menggerakkan ke sisi kanan dan kiri. Kita melihat pergerakan simetris atau tidak. Baik, terima kasih. Sekian nama-nama dari 12 saraf korneal dan fungsinya serta cara untuk melakukan tesnya. Nanti lebih spesifiknya kita akan membuat video yang lebih mendalam mengenai seperti senelencat dan pemeriksaan sistem pendengaran dan gangguan keseimbangan dan lain-lainnya ya pada kesempatan berikutnya. Jadi pastikan Anda untuk subscribe channel Sinar Perawat dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru nanti ya. Jika Anda suka, like, share, dan komen di kolom komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.